Pertanyaan pertama. Pak, meniskus air dalam bejana ditunjukkan oleh nomor. Silakan dibuka dulu nih tentang meniskus halaman berapa. Siapa yang udah ketemu dari bukunya? Silakan sambil Halaman dibaca. 100. Halaman 100. Nama sebutin biar saya ini. Yang tadi sebutin halaman berapa tentang meniskus? Dan Felisa halaman 100. Darren Felisa halaman 100. Kalian Felisa baca dulu tentang meniskus, boleh? Minta tolong. Kenapa, Sir? Dibaca bukunya biar teman-teman sambil ya. Yang lain tolong dibuka halaman 100 tentang bicara tentang meniskus. Ya, silakan. Meniskus air dalam bejana ditunjukkan oleh gambar. Bukan. Halaman 100-nya penjelasan tentang meniskus itu apa? Mister, halaman 100 pertanyaannya, Sir. Hah? Oh, bukan. Ya, bukan pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya di halaman 100. Ya kan? Nah, kalian kan punya buku tuh. Nah, materi meniskus ini, materinya ada di halaman berapa? Materi tentang meniskus, silahkan dibuka. Siapa yang udah ketemu? Halaman 63, Sir. Halaman 63, Skyderen. Nah, sekalian, Skyderen, boleh bantu dibaca, bantu kita semua. Meniskus adalah, ada apa lah? Silahkan dibaca. Gaya tarik-menarik antar molekul zat cair dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan pada zat cair. Stop dulu. Nah, adanya gaya tarik-menarik, ya. Jadi maksudnya apa? Gini, meniskus ini bisa dibilang gambar dari tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan. Atau bisa dibilang, nah, kita bisa lihat nih permukaan-permukaan nih masing-masing bendanya ya kan, benda-benda cairan nih. Permukaannya bentuk gimana? Meniskusnya namanya ya bentuk permukaan lah ya. Bentuknya akan seperti apa? Karena ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik antar apa, Sky? Antar molekul zat cair. Oke, silakan lanjutkan bacanya, Sky. Suaranya agak keras ya. Ya. Tegangan permukaan menyebabkan serangga-serangga kecil seperti nyamuk dapat berdiri di atas air pada saat zat cair dituangkan mikrofonnya deketin, Sky. Mikrofonnya deketin. Nah, yuk, yang keras suaranya. Permukaannya akan berbentuk cekung atau cembung. Bentuk permukaan zat cair pada tabung ini disebut meniskus. Dengan demikian meniskus ada dua macam, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Oke, thank you. Permukaan. Yuk, saya lanjutin nggak apa ya, Sky. Oke, tolong dipahami di sini. Jadi si meniskus ini bentuknya nih, bentuk permukaannya bagaimana kalau si air, gitu ya? Karena ada gaya tarik menarik antara molekul. Jadi gaya tarik menarik itu yang kalian tahu kan di magnet, ya nggak sih? Magnet kalau kutubnya misalkan nih kutub utara sama kutub utara, mereka akan terjadi tolak menolak, ya nggak sih? Kalau di magnet nih, betul ya? Kalau satu utara satu selatan, maka dia akan terjadi tarik menarik. Nah, di sini pun ada juga gaya tarik menariknya antar molekul. Makanya, nah kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian ini ambil air ya di dalam gelas, gelasnya cari yang bening, ya ini gelas. Terus kalian tuang gelasnya. Silakan siapa yang mau coba, boleh sambil ambil air boleh, tapi jangan sampai laptopnya dibasahin ya, nanti saya yang dimarahin sama mami kalian. Ya hati-hati. Ambil air, terus kalian diisi dituang ke sini, bentuknya akan membentuk seperti ini. Kenapa Pak bentuknya akan seperti ini kalau si air?
Nah, begini ya. Jadi, kenapa dia bentuknya, ini nama lainnya adalah meniskus cekung. Maksudnya bentuk permukaannya dia, bentuk permukaan cairan, ya, atau nama lainnya tadi meniskus, dia akan berbentuk cekung. Kenapa seperti itu? Cekung nih kan ya, jadi ledok dia. Kenapa cekung? Karena, tolong diperhatiin, Sharon perhatiin dulu ke saya sini, yuk, konsentrasi penuh nih, ya. Karena apa? Ini yang oke. Karena apa? Karena ini jadi antar molekul ini si air sama air juga punya gaya tarik. Ya. Jadi nanti ada yang istilahnya apa itu sebelum ke sini gaya tarik menarik molekul yang sejenis namanya apa? Coba dicari deh. Siapa yang dapat catatannya? Yang disebut dengan gaya tarik menarik partikel sejenis. Nama lainnya apa ya? Silakan dicari di catatannya atau di buku cetaknya. Nama lain gaya tarik menarik partikel sejenis apa? Dan satu lagi ada gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis. Ada yang udah ketemu? Gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis itu adesi bukan, Sar? Iya. Iya betul ya. Coba dicek lagi. Adesi. Sedangkan gaya tarik menarik partikel yang sejenis namanya apa? Kohesi. Kohesi. Ya. Kohesi. Nah, ya. Jadi gaya tarik menarik partikel yang sejenis disebut kohesi. Gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis disebut adesi. Maksudnya kenapa kok bisa jadi cekung gini, Pak? Kita lihat. Antara si air dia juga mempunyai gaya tarik menarik. Ya. Jadi gaya tarik menarik partikel yang sejenis pada si air. Sedangkan ada lagi dia gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis. Antara air, nah kalau contoh pada contoh ini contohnya di air ya. Ini gaya tarik menarik partikel yang sejenis antara air dan air. Sedangkan yang ini gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis sesama siapa? Air dan gelas kaca. Ya, air dan gelas nih, kali ditaruh dalam gelas kaca. Kalau kita lihat, kenapa dia bentuk seperti ini? Nih, kita lihat seperti ini ya. Ini ngelihatnya gimana Pak? Ini nggak bisa dengan mata telanjang aja. Jadi kalau harus, misalkan ini harus dikeker bener. Bentuknya akan bentuk cekung seperti ini. Ini seperti apa nih? Kalian lihat ya. Di bagian di sebelah sini, kalian kelihatan nggak ya? Bentar, saya kasih warna lain ya. Nih, di bagian di sebelah sini, aduh warnanya pakai apa ya? Pakai biru deh ya. Nah, si biru ini, bagian ini, si air lebih nempel, nempel ke gelas, benar nggak? Paham nggak nih? Si air lebih nempel ke gelas ketimbang sesama air. Halo? Makanya dengan kata lain di sini adesinya lebih besar. Ya kalau menurut ikutan di sininya, berarti adesi gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis lebih besar daripada gaya tarik menarik partikel yang sejenis. Paham ya? Ini menyebabkan tadi ya kan si air ini bentuknya akan seperti ini. Penampakannya ini air, ini gelas. Paham nggak sampai di sini? Si air sama si gelas lebih nempel, lebih dekat ketimbang sesama air. Nah, ini terjadi kebalikannya. Kebalikannya pada apa? Pada kalau dikasih gelas tapi bukan air, isinya air raksa. Bentuknya seperti ini nih. Ini gambarnya agak saya lebay-lebayan sedikit sih, padahal nggak gini-gini amat. Ya. Nah, ini isinya air raksa. Air raksa tahu nggak? Air raksa itu yang buat termometer. Ya. Kalau ini lihat sesama raksa, ya kan? Sesama raksa
sesama air raksa itu ikatannya kuat. Ya kan, gaya tarik menariknya ikatannya kuat. Bukan ikatan cinta ya, beda lagi. Itu di RCTI jam 8. Kalau ikatan cinta, ya kan, itu papi mami saya masih nonton tuh. Aduh, susah dah kalau udah nonton ikatan cinta. Ya, sesama air raksa ikatannya kuat. Berarti apa ini? Dengan kata lain, nah, balik nih, lihat nih. Antara si raksa sama si gelas, nah, ini raksa kan. Terus yang sebelah sini, mudah-mudahan kalian paham ya. Ini gelas ya. Dia kayak musuhan, bener nggak sih? Nggak nempel nih. Mereka kayak musuhan. Nah, maksudnya apa? Mereka nggak nempel. Di sini berarti apa, Pak? Di sini bisa dibilang berarti antara si kohesinya, yang ini kohesinya lebih besar daripada adesi. Makanya meniskusnya jadi bentuknya jadi meniskus cembung. Bentuknya, bentuk permukaannya jadi cembung. Sampai sini paham nggak? Paham, Sir. Jadi 29 jawabannya apa? Kalau air. Meniskus cembung. A, B, C, D? C. C. Oke. Oke. Nah. Lanjut lagi di sini nih. Permukaan zat cair yang berada dalam tabung sempit menyebabkan peristiwa apa ini dia nih? Nomor 30 tahu nggak? Jadi contohnya gimana ya? Peristiwa apa kira-kira ini? Jadi contoh kayak misalkan air itu bisa naik ke atas. Ini nomor 30 ini. Air itu bisa naik ke atas. Logikanya lagi kalau kita bicara tumbuhan, ini tumbuhan ya, ini batang pohon ya. Terus ini akar-akarnya. Ya kan? Terus di sebelah sini ini ranting-rantingnya. Ini kalau kalian belajar nanti di kelas 8 ya. Nah, ini rantingnya, nih, nah gitulah ya. Kira-kira ini pohon ya. Yuk, perhatiin. Airnya ini berasal dari mana? Kan di atas ini ada terjadi fotosintesis, betul ya? Oke, di atas ini terjadi fotosintesis. Fotosintesis itu proses masak-masak kan terjadi di daun. Fotosintesis butuh namanya air. Betul? Untuk masak-masak, betul? Teng, ada yang jawab. Ini udah jawab, Sir. Nggak dengar. Kurang kencang suaranya. Saya udah teriak-teriak nih. Betul. Nah, terima kasih. Airnya dari mana sekarang? Nggak ada yang jawab. Dari tanah. Dari zat cair. tanah. Betul. Ya kan? Dari tanah. Kok bisa sampai ke atas nih? Airnya ada di sini kan diserap oleh akar-akar kan? Dia naik sampai ke daun. How? How? Gimana bisa terjadi seperti itu? Nah, inilah yang disebut dengan gaya kapilaritas nanti. Ini dia nih. Oke. Jadi zat permukaan tuh bisa naik ke atas. Ya kan? Dengan cara apa? Tadi kohesi adesinya saling nih. Ya, ada gaya, nanti kalau bicara ke biologi ada daya tekan akar, gaya kapilaritas batang, sama daya isap daun. Itu yang menyebabkan air bisa naik ke atas. Jadi kalau kalian siram tanaman itu, ya kan, siram saja bagian tanahnya, nggak usah apa ya, karena airnya nanti nggak mungkin yang ada di daun yang akan dipakai untuk fotosintesis, nggak bisa, ya kan? Maksudnya apa? Air yang nempel di daun nggak bisa, tetap semua dari bawah tanah ke atas baru begitu, ya. Jadi permukaan zat cair yang berada dalam tabung ini menyebabkan peristiwa apa? Peristiwa kapilaritas. Tahu nggak kapilaritas sih? Di rumahnya, nah mudah-mudahan makanya cepat-cepat kalian doa pandemi selesai supaya kita bisa masuk lab. Oke, saya gambarin kayak gini nih. Kalian tahu nggak alat bakar ini nih? Namanya pembakar bunsen. Ya kalau orang zaman dulu tuh masaknya kan masih pakai itu kan, masih pakai minyak kan, ya nggak? Nah, si minyak di sini, ini dinyalain api, apinya nyala. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu?
Karena ada minyak. Iya, minyaknya kok bisa naik? Kenapa? Nah, ini kan otomatis minyaknya naik ke atas dong, ya nggak? Iya. Nah, itu yang disebut dengan gaya kapilaritas. Jadi, zat cair itu bisa melewati celah-celah yang sempit. Paham ya? Si Paham, termometer juga sama kayak gitu. Coba perhatiin kalau kalian punya termometer, bukan termometer digital ya. Yang tadi raksanya misalnya, raksanya ada di bawah sini kan? Ya kan? Dia bisa naik ke atas dia nih. Kayak gitu loh. Itu ada gaya kapilaritas. Tadi ada peristiwa, tadi adesi kohesi juga gaya tarik menariknya. Seperti itu. Terus ada gaya juga karena panas dia muai. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Cuma satu yang paham. Paham, Sir. Oke. Difoto dulu boleh difoto kalau belum sempat nyatet silahkan difoto dulu. Tadi 29C, 30C juga. Udah? Saya hapus ya, kita ganti pertanyaan. Belum, Sir. Ya bentar, guys. Foto dulu, foto. Kalau catatannya mau dilengkapin silahkan pakai tulisannya, mudah-mudahan tulisan saya bisa dibaca dengan jelas. Sudah, Sir. Udah? Oke. Iya, Sir. Kita lanjut pertanyaannya, mudah-mudahan waktunya masih cukup, tinggal pusing palanya muter-muter nih, piye ki. Download dulu kali ya. Ini emang bener nih nggak ada jawaban nih. Marve, ini pertanyaan Marve ya. V, Ya, Pak. tolong dibaca Jawaban dulu pertanyaannya, V. Perhatikan beberapa zat berikut. 1. Air laut. 2. Besi. 3. Nitrogen. 4. Udara. Zat yang digolongkan sebagai campuran ditunjukkan oleh nomor. Oke. Silakan Marve, yang lain tolong dicari materinya ini. Materi tentang ini ada di mana? Materi tentang apa namanya tuh? Ini soalnya udah kelihatan belum buat kalian? Udah kan ya? Materi campuran, halaman berapa materi campuran tuh? Campuran itu di buku cetak halaman berapa? Halaman 80. Halaman berapa? 80. Siapa tadi kita namanya tuh? Morris. Morris. Nulis. Oke. Please help us. You read baca penjelasan tentang campuran. Silakan Morris. Penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu disebut campuran. Campuran terdiri atas 3 bentuk yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang larutan serta mengetahui sifat asam, basa, dan garam yang dimiliki setiap larutan. Larutan adalah campuran homogen. Stop dulu bro. Sebentar dulu bro. Tadi konsep campuran dulu. Ulangi. Pelan-pelan ngomongnya biar saya tulis nih. Campuran adalah penggabungan dari dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu disebut campuran. Campuran terdiri atas 3 bentuk yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang larutan serta mengetahui sifat asam, basa, dan garam yang dimiliki setiap larutan. Oke. Coba kita lihat di sini. Dari konsep pengertian campuran, nah tadi sebelumnya ada yang disebut nanti unsur ya. Unsur, terus ada senyawa, ada juga campuran, gitu ya. Kalau unsur ini biasanya zat tunggal. Maksudnya apa, Pak? Misalkan oksigen saja, ya kan? Atau kalium. Nah, ini kayak atom gitu loh. Ya, ini zat tunggal unsur. Kalau senyawa ini gabungan beberapa unsur. Ya.
Nah, ini contoh zat tunggal besi juga, ya. Besi itu nanti ada nama kimianya, nanti dipelajari lebih ke SMA atau nanti di kelas 8 ya. Oksigen ini O, lebih tepatnya dilihat dari O2. Waktu udah bisa. Kalium ini K, F, nah kita bisa lihatnya. Berarti kita kalau bisa lihat ini besi dan nitrogen itu salah satu contoh dari unsur. Begitu ya? Ya. Oke, sisanya berarti yang mana? Nah, adalah si 1 dan 4 nih yang merupakan campuran. Oh, nggak ada jawabannya ya, 1 dan 4. Ya, nggak apa-apa. Nanti di skip aja jawabannya atau boleh nanti kamu tulis jawabannya E. Oke? Difoto dulu konsep campuran seperti itu. Unsur tadi zat tunggal, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, campuran lebih kompleks lagi. Ya, seperti itu. Tuh, running low. Oke? Waktu kita sudah habis, tolong tadi dicicil ya. Dicicil